Selamat datang di sesi pertama. Nama aku Bagus Palinamata. Aku yang akan bersama kalian dalam sesi pertama pelatihan hari ini. Hari ini kita akan melakukan latihan mengenai etika pelayanan kerja dan sikap kerja yang profesional. Tujuan dari sesi pertama ini adalah untuk membangun pemahaman kepada para staf karyawan mengenai betapa pentingnya dan bagaimana nilai-nilai yang harus dijunjung, sikap-sikap yang harus diberikan kepada pelanggan ataupun pengunjung agar mereka dapat merasa nyaman dan perusahaan ataupun usaha tempat kita bekerja mendapatkan feedback yang baik dari para pengunjung. Kemudian ada juga tujuan lain, yaitu membangun pemahaman kepada para karyawan mengenai betapa pentingnya sebuah sikap-sikap profesionalisme dalam bekerja akan menciptakan sebuah sikap kerja yang positif, bertanggung jawab, dan disiplin. Pada sesi pertama ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama itu adalah tentang prinsip dasar etika pelayanan. Yang kedua tentang sikap kerja profesional seperti disiplin, inisiatif, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Lalu kita juga akan belajar selain dasar prinsip dasar ketika melayani pelanggan, kita juga akan belajar mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga penampilan kita sebagai karyawan, kemudian gestur kita, dan juga sikap kita ketika menghadapi para pengunjung, akan menciptakan kesan bahwa kita sebagai para staf itu sudah menunjukkan kesiapan untuk melayani para pengunjung. Selain belajar materi tadi, kita juga akan melakukan beberapa kegiatan nih. Yang pertama kita akan melakukan refleksi pribadi tentang apa sih arti pelayanan bagi diri kita sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan latihan menyapa dan juga menanggapi pengunjung ketika pengunjung merasa marah ataupun melakukan komplain kepada kita. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi sikap kerja melalui sebuah simulasi situasi harian. Nah, situasi harian yang kita simulasikan ini seperti kaitan kerja kita datang terlambat atau diri kita yang datang terlambat, situasi ketika kita merespon rekan kerja kita, dan juga situasi ketika kita respon pengunjung ketika pengunjung melakukan komplain ataupun marah. Nah, itu tadi akan kita pelajari dalam sesi ini. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya sebagai sesi 2 akan menjelaskan tentang simulasi interaksi pelayanan dan pendanaan pengunjung. Jadi, tujuan dari simulasi ini melatih keterampilan interaksi langsung dengan pengunjung melalui simulasi dan bentuk kebiasaan pelayanan yang tanggap, ramah, serta berorientasi pada keselamatan. Kemudian ada juga materi-materi tersebut. Yang pertama tuh ada komunikasi efektif dalam pelayanan verbal atau non-verbal. Yang kedua ada teknik merespon pertanyaan, komplain, kemudian permintaan bantuan dan pengunjung. Yang ketiga ada pengelolaan emosi saat menghadapi pengunjung dalam kondisi tidak ideal. Kemudian yang terakhir, penyampaian informasi keselamatan secara jelas dan meyakinkan. Kemudian ada juga aktivitas pada simulasi ini. Yang pertama itu role play, interaksi dengan berbagai tipe pengunjung. Kemudian simulasi pemberian arahan keselamatan sebelum menaiki wahana. Selanjutnya, latihan bahasa tubuh dan intonasi suara dalam pelayanan. Yang terakhir, umpan balik dari fasilitator dan peserta lain serta gaya komunikasi dan cara penyampaiannya. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika Nur Aziza sebagai trainer di sesi yang berjudulkan pemeliharaan wahana, penanganan gangguan, dan pengoperasian alat. Nah, di sesi pertama ini kita akan fokus pada kemampuan teknis. Sebelumnya, saya ingin kalian membayangkan apabila kalian sedang bertugas di wahana, lalu alat ini berhenti mendadak, apa yang akan kalian lakukan? Nah, disinilah pentingnya kompetensi teknis. Jadi, tidak hanya tahu teorinya, tetapi juga siap bertindak cepat dan aman di lapangan. Nah, yang pertama kita akan praktik perawatan rutin. Di sini kalian bisa bayangkan kalian ini sedang mengecek apakah baut, kabel, pelumas itu semua harus dalam kondisi yang prima sebelum wahana digunakan. Nah, ini bukan hanya soal keawetan alat, tapi juga soal keselamatan pengunjung. Lalu, bagaimana kalau tombol macet atau suara mesin itu aneh, tidak seperti biasanya? Nah, kita akan simulasikan mengenai gangguan ringan yang ada di lapangan. Kemudian,
kalian juga akan saya latih langsung cara mengatasinya tanpa harus menunggu teknisi datang. Apakah kalian siap? Nah, setelah itu kita akan mempelajari mengenai pengoperasian alat dan kontrol panel. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara isi ulang baterai, kemudian periksa sistem kendali, dan pastikan semuanya berfungsi secara normal. Jadi ingat, semakin kalian paham alat, semakin mandiri kalian bekerja. Terakhir, kita akan membahas mengenai SOP keselamatan. Jadi, yuk kita bagaimana prosedur saat mesin harus diperbaiki. Kita akan latihan mencatat log pekerjaan juga supaya semua proses terdokumentasi dan akuntabel. Di sesi ini kita akan jalani melalui ceramah singkat, praktik langsung, simulasi, dan diskusi refleksi. Nah, di akhir kalian akan membuat SOP sederhana berdasarkan pengalaman latihan kalian. Target kita ini, kalian semua menjadi staf yang sigap, terampil, dan bertanggung jawab dalam operasional wahana. Teman-teman, oke, selanjutnya perkenalkan saya Elva Ratiola sebagai trainer yang akan menjelaskan di sesi 2 pada pengelolaan operasional, laporan teknis, dan pengaturan arus pengunjung. Tujuan pada sesi ini sederhana saja, tapi yang sangat penting itu bagaimana bekerja yang lebih rapi, terarah, dan yang nyaman, khususnya dalam mengatur pengunjung dan membuat laporan teknis yang baik. Pelatihan ini itu dirancang agar rekan-rekan punya keterampilan yang praktis yang bisa langsung diterapkan di lapangan. Kita semua punya peran besar untuk memastikan pengunjung merasa aman, nyaman, dan terarah. Hari ini ada 4 materi. Yang pertama, menyusun laporan teknis yang ringkas, akurat, dan berguna. Lalu yang kedua, mengatur alur pengunjung, terutama di jam sibuk atau antrian yang panjang. Yang ketiga, memperbarui papan informasi agar pengunjung mudah memahami arah dan aturan. Lalu yang terakhir, menerapkan SOP keselamatan dan kenyamanan dalam berbagai situasi. Tidak hanya teori saja, kita juga akan langsung praktik. Yang pertama itu menyusun laporan harian dan bulanan. Yang kedua, simulasi pengaturan antrian. Yang ketiga itu praktik update papan informasi, dan yang terakhir ada diskusi kelompok soal tantangan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aura sebagai PNS 1 yang akan membahas tentang pembaruan instruksi SOP dan penjadwalan digital. Tujuan hari ini adalah menyusun sistem kerja yang jelas dan siap menghadapi kondisi darurat. Kita mulai dengan mengevaluasi sistem SIP yang ada, apakah sudah adil, jelas, dan sesuai dengan kapasitas tim. Lalu kita akan meninjau penyusunan SOP dan lebih relevan yang boleh dijalankan baik dalam rutinitas sehari-hari ataupun dalam situasi tertentu seperti mati lampu atau cuaca buruk. Kita akan berkenalan dan mencoba langsung aplikasi MyWork, yaitu aplikasi pembayaran digital yang membantu kita dalam membuat dan menyusun jadwal shift mingguan atau bulanan, menambah atau mengganti nama petugas dengan mudah kapanpun dibutuhkan, menandai petugas utama dan cadangan sistem, serta mengakses jadwal dari HP maupun komputer yang memudahkan kita dalam penjadwalan, pergantian shift, dan juga notifikasi otomatis sehingga membantu kita menghindari miskomunikasi dan juga gagal kontrol. Terakhir, kita akan belajar menyusun jadwal kerja yang juga melibatkan petugas cadangan sesuai dengan bagian dari kesiapsiagaan seperti itu. Sesi ini akan dilakukan diisi dengan diskusi kelompok, simulasi, dan latihan praktis. Kita mulai dengan aktivitas kecil. Oke, kali ini kita akan ke sesi 2. Pada sesi kedua ini kita akan sama-sama mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangkapan staf dalam menghadapi situasi darurat. Nah, melalui simulasi langsung serta penerapan standar respon pelayanan yang terukur dan bisa dijalankan bersama-sama, kan karena situasi darurat kan bisa muncul kapan saja kan ya. Bisa karena wahana yang tiba-tiba bermasalah seperti mogok. Dan dalam kondisi seperti itu kita tuh butuh bukan hanya sekedar sebuah keberanian, tapi kayak koordinasi, kejelasan peran, dan ketepatan waktu. Nah, kita mulai dari pemahaman dasar dulu, yaitu kayak apa sih konsep dari keselamatan kerja pengunjung dan pekerja. Apa itu peran dan tanggung jawab dalam situasi darurat tersebut, karena setiap staf tuh punya peran dan peran yang spesifik. Nah, kemudian gimana sih alur koordinasi dari simulasi darurat itu tersebut. Simulasi darurat itu ada standar waktu respon dan pelaporan. Simulasi lapangan di sini setelah pemaparan ini kita akan masuk ke simulasi situasi darurat. Ada skenario yang akan kita lakukan. Yang pertama itu seperti wahana yang
Di sini kita akan membahas tentang apakah setiap anggota tim tahu dan menjalankan